أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Tafsirul Muyassar, dan alhamdulillah kita sudah masuk di tafsir surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna, sungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Fashalli lirabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu, dan wanhar, dan menyembelihlah, berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sungguhnya orang yang membencimu, mubghidaka, huwal abtar, dialah yang terputus. Dialah yang terputus. Baik. Inna a'tainakal kautsar, disebutkan di tafsir, perhatikan. Inna a'tainaka ayyuhan nabi al-khairal katsira fid dunya wal akhirah. Ini makna al-kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khairal katsir, kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Wa min dzalika, dari kebaikan yang sangat banyak tersebut adalah nahrul kautsar. Nahar, sungai al-kautsar fil jannah, allati hafatahu khiyamul lu'lu'i al-mujawwaf, yang mana dua sisinya, dua pinggirnya adalah al-lu'lu'. Apa yang lu'lu'? Mutiara al-mujawwaf. Watinuhu al-misk, dan tanahnya adalah al-misk. Tanahnya adalah misk. Di tafsir Sa'di rahimahullah itu ditambahkan, jadi sama, mirip penafsirannya. Qala rahimahullah, yaqulullahu ta'ala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mumtannan alaihi, inna a'tainakal kautsar ay al-khairal katsir wal fadlal ghazir alladhi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyhi yaumal qiyamah minan nahri alladhi yuqalu lahu al-kautsar. Sama persis. Wa minal haud, begitu pula al-haud, telaga. Jadi beda nahrul kautsar, beda telaga. Kalau nahrul kautsar ini mana? Di surga. Adapun telaga pada mahsyar, arasat al-qiyamah. Tapi sumber mata airnya dari surga. Al-haud ini. Yang sebutkan tuluhu syahr. Panjangnya itu perjalanan sebulan. Wa arduhu syahr. Lebarnya juga perjalanan sebulan. Bagaimana besarnya? Hanya Allah yang tahu. Paham ini? Sangat besar. Panjang perjalanan sebulan, lebarnya perjalanan sebulan. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu.
aniyatuhu adadu nujumis sama fi kasratiha wastinaratiha. Dan gelas-gelasnya, cangkir-cangkirnya yang dipakai minum ini seperti bintang-bintang di langit. Fi kasratiha, dari sisi banyaknya, wastinaratiha, dan sinarnya, ya, cahayanya indah. Man syariba minhu syurbatan, barang siapa minum dari telaga ini satu tegukan, lam yadma ba'daha abadan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dan antum seluruhnya dan seluruh kaum muslimin bisa meminum dari telaga ini. Amin ya rabbal alamin. Dan syarat terbesar, syarat yang harus antum tahu, antum harus tahu kisah bahwasanya ada golongan-golongan manusia yang terusir dari telaga. Ya, ini yang harus kita paham. Jadi sampai kita berdoa harus berusaha. Itu ada orang-orang terusir dari telaga. Kemudian dijawab sama Nabi, ummati umat, itu umatku, itu umatku. Maka diberitahu kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Karena sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka ahdatsu ba'daka. Ini ada beberapa penafsiran, di antaranya adalah bid'ah. Perkara-perkara bid'ah, apa yang mereka ada-adakan di belakang. Ya, jadi kalau memang kita mau minum dari telaga, jauhi, tinggalkan perkara-perkara bid'ah, dosa-dosa besar, ya, pelanggaran-pelanggaran. Baik, apalagi itu kesyirikan, kekafiran, ya, itu jelas tidak akan mungkin. Ya, jangan kami minum, datang saja tidak akan mungkin. Ya, ini dia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah datang menuju ke situ, mau mendekat tapi diusir, apalagi orang kafir. Dan Nabi telah berpesan kepada kita dalam menghadapi, ya, paham ujian dan cobaan, khususnya berkaitan dengan pemerintah. Ya, kalau memang itu kita anggap itu pemerintah zalim dan seterusnya, Nabi suruh sabar. Isbiru hatta talquni alal haq. Itu kalau memang kamu dizalimi, kalau. Tapi alhamdulillah saya sendiri, alhamdulillah kita diberi karunia pemerintah yang bagus, ya, tidak menzalimi kita. Walaupun memang satu dua mungkin ada kekurangan mereka. Ya. Sekarang ada yang pernah dirampas hartanya sama pemerintah. Semoga tidak ada di sini. Ada yang pernah dipukul punggungnya. Semoga tidak ada di sini. Itu pun toh misalnya dipukul punggung kita, dirampas harta kita, Nabi tetap perintah sabar dan tak. Termasuk ini, kalau antum mau minum dari al-haud, isbiru hatta talquni alal haq. Bersabarlah sampai kalian berjumpa dengan Nabi SAW di tahun ini. Ya, kita sabar. Mau ketemu di sana? Mau kita ketemu di sana, janjian di sana? Paham ini? Ya sudah, kita sabar. Ana dan antum seluruhnya sabar. Insya Allah kita ketemu nanti. Kita minum bukan minum kopi, minum air telaga al-haud yang begitu sifatnya. Siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Ya, butuh usaha, ya, butuh usaha. Samping berdoa butuh berusaha. Jadi paham ya? Dan itu juga bukti apa yang kita sampaikan tadi, bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib. Nabi tahunya itu umatku karena ada ciri-cirinya. Tapi apa yang mereka lakukan di belakang beliau setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak tahu. Paham ini? Nabi tidak tahu perkara gaib karena Nabi hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini keharusan dari nikmat. Ya, fashalli li rabbika wanhar. Kesyukuran dengan mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berapa kali ingatkan, kalau nikmat itu lihat saja. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Itu hafal saja. Antum ukur semua nikmat yang antum dapat. Termasuk nikmat ilmu. Setiap nikmat yang tidak semakin mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu musibah. Ya. Dan Allah kasih nikmat ini bukan agar kita lalai, tidak. Itu ujian. Bagaimana kita maksimalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kadang ada orang miskin itu taat kepada Allah, diuji dengan kekayaan, tak lempar dia. Paham ini?
Dulu enggak punya apa-apa, sekarang punya bisnis luar biasa. Jarang taklim, jarang ini, ya jarang ke masjid terus. Ini ujian. Ya ujian. Sini nikmat yang sangat banyak ini luar biasa diingatkan oleh Allah. Fashalli li rabbika wanhar. Ay fa akhlis li rabbika salataka kullaha wadhbah dhabihataka lahu wa 'ala ismihi wahdah. Maka ikhlaskanlah, murnikanlah hanya untuk Rabbmu salatmu seluruhnya, salataka kullah. Paham ini? Kenapa dimaknakan umum ini? Fashalli li rabbika wanhar. Ini salat maknanya umum, semua salat. Karena Allah tidak rinci salat apa di sini. Salat wajib, salat sunnah, ya, salat zuhur, asar dan seterusnya. Karena maknanya umum. Ini mencakup semua salat. Yes. Ada li rabbika, fashalli li rabbika. Itu hanya untuk Allah Subhanahu, tidak selain. Rukuk sujud kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wadhbah dhabihatak. Dan sembelihlah sembelihanmu hanya untuk Allah dan di atas namanya semata. Itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala semata, tidak dengan menyebut nama jin, nama berhala, nama syaitan. Baik. Kemudian ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya syani, apa artinya syani? Ai inna mubghidaka wa mubghidha ma ji'ta bih minal huda wan nur huwal munqati'u atharuhu al maqtu'u min kulli khair. La ilaha illallah. Ini ternyata surah ringkas sekali. Cuman kayaknya banyak yang tidak paham maknanya. Karena di saat ini, di zaman sekarang ini, betapa banyak yang membenci, ya, katanya dia cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia membenci ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ayat ini mencakup semuanya, mencakup Nabi dan apa yang beliau bawa. Betul, ini syani'aka kaf anta. Tapi penafsirannya bukan hanya anta, bukan hanya benci kepada Nabi, ya, saja, tapi apa yang dibawa oleh Nabi juga masuk dalam ayat. Ya, itu yang sering saya ingatkan. Kadang mengaku Nabi umat Nabi Muhammad, umat ini, ya, paham ini, pengikut Nabi Muhammad, paham ini. Bahkan ada majelis dan seterusnya, ya, majelis khusus dan disebutkan dirinya kepada Nabi. Tapi kalau dilihat tindak tanduknya, amalannya, wow, jauh dari apa yang Nabi ajarkan. Nah, ini kan bagaimana caranya? Hanya sekedar label saja. Sini perhatikan tafsirnya, inna mubghidaka, dari abghadha yubghid. Sungguhnya orang yang membencimu, satu, wa mubghidha ma ji'ta bih. Nah, ini. Dan membenci apa yang kamu datang dengannya. Milan huda wan nur, dari petunjuk dan cahaya. Jadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenci, ini juga masuk dalam ayat ini. Ya, karena tidak akan mungkin berani dia benci Rasul. Oh, lancang sekali. Paham ini? Tapi kalau ajaran Nabi SAW, ini banyak. Ya. Paham ini? Dari tauhid, dakwah sunnah. Paham ini? Ini dibenci, oh, bisa masuk dalam ayat ini. Diancam dengan apa? Huwal munqati'u atharuh al-maqtu' min kulli khair. Dialah yang terputus, ya, asarnya, dan yang akan terputus dari seluruh kebaikan. Na'udzubillah. Paham ini? Ini al-abtar. Terputus dari segala kebaikan. Masail kita baca. Pertama, isbatul kautsar wal haud, penetapan akan adanya al kautsar, sungai di surga, wal haud, dan telaga. Ya, antum kalau punya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya khususnya Sahih Muslim, antum bisa baca. Ya, paham ini? Itu banyak hadis-hadis. Saya paham ini? Apa yang kita baca dari sifat telaga itu di Sahih Muslim nomor 2300 dan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Di Riyadhus Shalihin juga antum bisa baca di akhir kitab Riyadhus Shalihin. Antum punya matan, kita punya taklim di sini, ustaz kita, guru kita, orang tua kita itu Ustaz Abdul Qadir hafizahullah. Kalau antum punya matan, lihat di bagian akhir. Riyadhus Shalihin itu tentang hari kiamat, tentang Dajjal, ya. Termasuk tentang ini banyak sekali di akhir kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian yang kedua, fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ya.
Kenapa bisa ada umatnya di sini? Karena tadi ini keutamaan betul untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi umatnya juga dapat apa? Keutamaan. Kenapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah di atas Al-Qur'an, sunnah, di atas tauhid. Paham ini? Di atas sunnah, maka akan minum dari telaga. Bisa paham ini? Ini kenapa dikatakan umatnya juga, karena ya secara tidak langsung apa yang diberikan kepada Nabi, umatnya dapat, dalam arti itu tadi. Ya, umatnya akan minum, datang ke al-haud dan minum terhadap apa dari telaga tersebut. Yang ketiga, muqabalatul ni'mati bisyukri wal ibadah. Itu membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran dan ibadah. Dan kesyukuran terbesar itu apa adalah ibadah. Atau semua bentuk kesyukuran kita adalah ibadah. Syukur yang paling ringkasnya itu syukur dengan tiga, dengan hati, lisan, dan anggota badan. Itu semuanya ibadah. Yang pertama dengan hati, antum hadirkan dalam hati ini semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, itu sudah ibadah. Ibadah hati, qalbi. Ya. Paham ini ibadah qalbi. Terus antum isbat hanya Allah yang kasih saya, hanya Allah yang bisa begini, hanya Allah yang saya bisa begini, hanya Allah yang kasih dan karunia dari Allah semata. Ya, kemudian tetapkan la ilaha illallah, itu luar biasa. Yang semakin membuat antum cinta, takut dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisannya antum memuji Allah. Ibadah lain, ibadah lisan. Kemudian mewujudkan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah dengan anggota badan, itu juga ibadah. Ya. Dan ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Ini yang tiga ini banyak orang tidak tahu. Taunya orang itu syukur dengan lisan saja. Alhamdulillah, ya sudah syukur. Ya, tapi kemudian datang bermaksiat, tinggalkan kewajibannya. Mana syukurnya? Jadi ini syukur dengan ibadah. Itu membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, as-salatu wa nahru min alamati syukr. Salat dan menyembelih, itu berkurban, itu adalah tanda kesyukuran seorang hamba. Allah kasih nikmat tapi malas salat, wah, mana kesyukuran? Ya, nikmat tiada henti, tak terhingga, hanya disuruh salat 5 kali sehari semalam, tidak mau. Bagaimana itu? Iman syah. Paham ini? Dapat rezeki, ya, pahami sepanjang tahun, ya, kurban, beli kambing, atau 1/7 sapi saja tidak bisa, tidak mau. Ya, sapi berapa? 14 juta. Ya, bagi 7 2 juta, 2 juta saja. Ya, kalau tidak bisa 1 ekor, 1/7 boleh, 2/7 atau 1 ekor kambing. Paham ini? Ya, jangan pelit, ya, jangan pelit. Ya, karena itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Jadi bentuk kesyukuran kita salat dan menyembelih. Yang keempat, wa'id liman ada wa abghadha amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman yang sangat keras bagi orang yang memusuhi dan membenci urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diri beliau, ajaran beliau, paham ini? Agama beliau, sunnah beliau. Oh, hati-hati. Hati-hati. Paham ini? Membenci, memusuhi, ya, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, al-amru 'ala al-ikhlas fi sholati wan nahar. Perintah untuk ikhlas dalam salat dan nahar dan seluruh ibadah. Ini perwakilan saja, ya. Dua ibadah ini perwakilan saja. Di antara ibadah yang terbesar. Bukan hanya ini dua kita ikhlas, tapi semua ibadah. Karena situ disebutkan fasalli li rabbik. Fasalli li rabbik. Salatlah engkau untuk Rabbmu, kepada Rabb. Baik, lanjut surah berikutnya. Siapa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, kemudian surah Al-Kafirun. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
Katakan oleh Muhammad, sampaikan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah ma ta'budun, ma umum, seluruh yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Dalam bentuk kata sifat abid, abidun itu isim fa'il. Wala ana abidum ma'abad, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ya, untuk kalian agama kalian dan untukku agama. Sebelum kita baca tafsir, kita bacakan dulu penjelasan dari Al-Ustadz Dzulqarnain hafizahullah. La a'budu ma ta'budun, ay la a'budu ma ta'buduna minal alihah fil mustaqbal kama inni la a'budu hal an. Coba lihat, la a'budu fil apa? Abada a'budu fil mudhari. Coba lihat maknanya. La a'budu ma ta'buduna minal alihati fil mustaqbal. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah dari Tuhan-Tuhan selain Allah, semuanya apa terkecuali fil mustaqbal, pada waktu yang akan datang. Ini makna mudhari ya. Kama, sebagaimana, inilah a'budu hal'an, sebagaimana saya tidak menyembahnya sekarang. Jadi sekarang akan sampai mati saya tidak akan, ya, apa menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu perintah ibadah, itu perintah ikhlas, murnikan ibadah sampai mati. Ya, karena syaitan itu, iblis, tidak akan tinggal diam sampai detik-detik menjelang kita mati pun dia masih berusaha supaya kita mati musyrik. Itu. Paham ini? Sebagaimana kisah ahli ibadah yang diuji dengan perempuan, ya, seorang gadis, ya. Pernah kita sebutkan ya, sampai dia mati musyrik, mati kafir, beriman kepada iblis, syaitan, kemudian Allah cabut nyawa. Ya, dibunuh sama masyarakat. Baik. Kemudian wala ana 'abidum ma 'abadtum, qalahu lidalalati 'ala as-sabat fi bara'atihi min alihatihim wa ta'yisihim min ibadatihi iyyah. Baik. Ucapan ini sebagai dalil 'ala sabat, kokohnya ya kita, atau kokohnya Nabi SAW dan kita seluruhnya, fi bara'atihi min alihatihim, dalam berlepas dari Tuhan-Tuhan mereka. Wa ta'yisihim, dan perkara ini menjadikan mereka ajisa, berputus asa dari kita beribadah kepada sembahan-sembahan. Betul-betul sama sekali. Kan itu sudah luar biasa tadi ya. La a'budu ma ta'budu sudah. Sekarang dan akan apa? Nah, dinafikan lagi, dilobal. Wala ana 'abidu ma 'abadtu. Jadi pahami? Lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum alladzi raditumuhu wa huwa syirk. Untuk kalian agama kalian, itu yang kalian ridhoi, yaitu kesyirikan. Waliyadin, dan untuk agamaku, alladzi radiyahu li rabbi wa raditu bih wa huwa al-islam. Itu agama yang Rabbku ridha ya terhadapnya untukku, yaitu, paham ini, sehingga aku pun ridha terhadapnya, yaitu agama Islam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan atau rasulan. Bisa paham ini? Allah yang pilihkan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini apa yang boleh sebutkan dalam tafsir Qisar al-Mufassal. Kita baca tafsir Muyassar. Ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, ay qul ayyuhar rasul lil ladzina kafaru billahi wa rasulih ya ayyuhal kafiruna billah. Qul, katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Oi, ya ayyuhal kafiruna billah, wahai orang-orang kafir kepada Allah. Dipanggil tak? Oi. Ya, paham ini? Ya ayyuhal kafir. Bisa paham ini?
Ini Allah yang suruh nabinya. Jadi ini lafaz kafir ini, ya ini dari dulu ada. Paham ini? Disebut Allah yang sebut. Bahkan Allah perintah Nabi panggil mereka. Oh iya, orang-orang kafir. Begitu. Wahai orang-orang kafir. Ya, memang kafir mau diapa? Masa dibilang beriman? Gimana? Kaman? Ya. Baik. Wahai orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. La a'budu ma ta'budun ay la a'budu ma ta'buduna minal asnami wal aliha az-zaifah. Saya tidak menyembah sekarang dan akan datang. Ya, ini fil mudhari. Sekarang, detik ini, sampai akan datang, sampai saya meninggal. Insyaallah saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah berupa berhala, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Di situ ma itu maknanya umum. Semua disembah. Paham ini bisa kita maknakan isim mausul. Ma ta'budunahu. Ada hu yang merupakan rabit. Ya, rabit. Karena di silatul mausul harus ada rabit. La a'budu ma ta'budunahu. Hu kembali ke ma. Ma umum, semua. Apapun, dalam model apapun, bentuk apapun. Paham ini? Juga sini ibadah disebutkan. Ibadah apa? Berarti dalam bentuk ibadah apa? Kepada siapapun. Jadi maknanya umum luar biasa. Ibadah sujud, ruku, menyembelih, istighatsah. Paham ini? Nazar, ya, isti'adzah, tidak ada. Karena la a'budu tidak disebutkan jenis ibadah. Kemudian ma ta'budun, semua yang kalian sembah itu semuanya tanpa terkecuali. Ini perlepasan diri ya, baro'ah luar biasa. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Wala antum 'abiduna ma a'budu min ilahin wahidin wa huwallahu rabbul alamin al-mustahiq wahdahu lil ibad. Dan kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Paham ini? Min ilahin wahid, dari ilah yang satu. Huwallahu rabbul alamin. Itulah Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin al-mustahiq wahdahu lil ibad. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Paham ini? Subhanallah yang dinafikan sini sifat. Karena memang ya dari sisi fi'il mereka itu beribadah kepada Allah. Ya enggak? Sebagian kondisi keadaan mereka beribadah kepada Allah. Tapi di waktu yang lainnya, bahkan mungkin kebanyakan waktunya mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Sama doa yang sering kita ulang-ulangi itu, mereka dihantam angin kencang, badai sangat dahsyat tengah lautan. Apa yang mereka lakukan? Da'awullah mukhlishina lahuddin. Itu kan ibadah. Tapi itu tidak dianggap. Tidak ada manfaatnya ibadah yang seperti itu. Kenapa? Dicampur ke syirik. Jadi dinafikan sifat. Allah tidak bilang mereka sama sekali tidak ada ibadah, tidak. Tapi wala antum abiduna ma. Dinafikan sifat. Bisa paham ya? Karena dari sisi fi'il mereka ada satu dua yang mereka beribadah kepada Allah. Paham ini? Dan seterusnya. Tapi ini dinafikan total. Tidak ada manfaat. Wala ana abidum ma abattum. Wala ana abidum ma abattum minal asnam wal aliha al-batilah. Taib. Dan aku bukanlah abid. Ya. Saya tadi la a'budu, ini la ana abidum ma abattum. Bisa dipahami? Dan saya bukanlah abid, penyembah apa yang kalian sembah dari berhala dan Tuhan-Tuhan yang batil. Ayat kelima, wala antum abiduna ma'abud, wala antum abiduna mustaqbalan ma'abud. Dan kalian bukanlah abidun, penyembah, mustaqbalan, dalam waktu yang akan datang, ma'abud, apa yang aku sembah. Wa hadhil ayatu nazalat fi ashkhasin bi'ayanihi minal musyrikin. Qad alimallahu annahum la yu'minuna abadan. Dan ayat ini turun berkenaan beberapa orang dari orang-orang musyrikin. Ya, bi'ayanihim tertentu. Qad alimallahu annahum la yu'minuna abadan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya mereka tidak akan beriman selama-lamanya. Terakhir, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum alladhi asratum ala ittiba'ih waliyadini alladhi la abagi ghairah. Untuk kalian, agama kalian yang kalian terus-menerus yang mengikutinya, berada di atasnya, dan untukku agamaku yang aku tidak mencari dan tidak akan mencari selainnya, itu agama Islam.
Ya, karena diancam ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Para siapa mencari agama ya selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan kelak di akhirat dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Taib al-masail. Yang pertama, al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama. Apapun bentuknya, jenisnya, modelnya. Ya, paham ini? Ini dihitung satu, sama saja. Ya, itu coba lihat. Ya, lihat ini termasuk syubhat. Ya, membeda-bedakan antara kesyirikan orang dahulu dengan orang sekarang. Kata orang dahulu nyembah berhala, kami tidak pernah nyembah berhala. Iya, tidak pernah nyembah berhala, tapi datang ke kuburan berdoa. Ya, sekarang nyembah berhala dengan berdoa kepada penghuni kubur, sama atau tidak? Ya, singkam manakana tumangka syarat. Sami mawon ya. Podo wae kalau orang Jawa bilang. Dan seterusnya dari syubhat. Paham ini? Ini satu agama. Intinya beribadah kepada selain Allah, titik. Ibadah apapun, siapapun dia selain Allah itu. Itu semua kesyirikan, kekafiran. Yang kedua, al-bara'atu min kufril kuffar. Berlepas diri dari kekafirannya orang-orang kafir. Yang ketiga, sabatu ala dini wal yakin. Kokoh di atas agama dan keyakinan. Keempat, syaratul Islam ikhlasul ibadati lillahi wal bara'atu minal kafirin wal musyrikin. Syarat keislaman itu mengikhlaskan memberikan ibadah hanya kepada Allah dan ini yang kurang. Bara'ah, berlepas diri dari orang-orang kafir dan musyrikin, ini yang kurang. Ya, itu banyak ya, antara kaum muslimin, muslimat itu ikut-ikut perayaan orang-orang kafir. Dan ini kurang. Betul memang kalau saya tidak beribadah kepada selain Allah, mau sujud kepada selain Allah. Ya, tapi perlepasan diri kurang. Nah, ini penting kita pahamkan ya. Dan dengannya dia berlepas diri dari semua bentuk ya. Paham ini kesyirikan mereka, kekafiran mereka, perayaan agama mereka dan seterusnya. Bisa paham ya? Baik. Kemudian yang kelima terakhir, tarkul kufari ala dinihim indal ahdi aw daf'il jizyah. Meninggalkan, membiarkan orang-orang kafir di atas agama mereka ketika ada perjanjian atau mereka membayar jizyah. Ya, dalam hukum ya negara, paham ini, ketika ada perjanjian tak saling memerangi, maka tidak boleh kita perangi. Ini namanya kafir mu'ahad, ya biarkan. Paham ini? Atau misalnya dia bayar jizyah, dia kafir zimmi. Hidup di tengah kaum muslimin dengan aturan yang berlaku untuk mereka khusus, dan ada pembatasan-pembatasan tentunya, mereka tidak bebas ya semau-maunya. Mereka aman dengan catatan bayar jizyah. Nah, ini dibiarkan saja. Ya. Bahkan tidak boleh kita perangi, haram ya darahnya. Paham ini? Karena kafir 4 jenis, ya hanya satu yang boleh diperangi. Ya, paham ini? Kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, ini haram. Ya, haram kita tumpahkan darah. Yang boleh kafir harbi. Itu pun kafir harbi boleh kita perangi dengan 3 syarat. 3 syarat. Yang pertama ada wilayah, ya wilayah kekuasaan. Yang kedua ada pemimpin, ya memerintah untuk menyerang dia. Yang ketiga ada kekuatan, ya. Biar ada wilayahmu, ada pemimpinmu, tapi tidak ada apa-apa, mau apa? Nama orang kafir senjatanya banyak. Jadi persyaratkan. Baik, lanjut. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Surah An-Nasr. Tapi ada kisah ini kaitannya dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita bisa lihat di usul fiqh tafsir dan kitab-kitab yang lainnya kisah ini dan buku-buku rujukan tentunya. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang masih muda belia, ya anak muda, pemuda, itu dipanggil masuk di kumpulan para pembesar sahabat dari Muhajirin wal Ansar. Rapat ya, kalau kita rapat musyawarah. Tapi dia dilibatkan, dipanggil sama Umar bin Khattab. Maka ditanya, kenapa ini anak muda dipanggil? Kita orang-orang tua semua.
Kita juga punya anak-anak muda yang semisal dengan Ibnu Abbas. Maka di situ subhanallah Umar mengetes, ya, menguji semua yang hadir dengan satu pertanyaan. Disebutlah surah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika itu sudah jadi khalifah. Ya Ibrahim. Ya, paham ini? Perhatikan. Dia baca surah ini, An-Nasr. Baca dari awal sampai akhir. Kemudian dilempar pertanyaan kepada semua yang hadir. Oh, pembesar-pembesar sahabat. Sahabat-sahabat senior. Ya, termasuk Ibnu Abbas. Apa yang kalian katakan tentang ayat surah ini? Maka mereka menjawab sesuai dengan batas kemampuan, ya, pemahaman mereka. Oh, ini perintah untuk apa, bertasbih, ya, beristighfar dan seterusnya, ini kemenangan. Mereka jawab, kasih jawaban. Dan itu tidak ada yang disalahkan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah mereka selesai, baru berpindah ke Ibnu Abbas, khusus pertanyaan. Sekarang Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, apa yang kamu katakan tentang? Apa dia bilang? Ini adalah ajalnya Rasulullah SAW. Maksudnya tanda dekatnya ada ajalnya Rasulullah SAW. Tidak ada sahabat yang menjawab tadi, ini ajalnya Nabi. Ini kan tetap nikmat ini. Orang masuk Islam berbondong-bondong, tetap nikmat. Ini kenapa? Tiba-tiba ajal disebutkan. Paham ini? Kemudian Umar bilang, saya tidaklah memahami, melihat kecuali sama seperti apa yang kamu katakan, wahai Ibnu Abbas. Wow, di situ baru orang tahu ini anak muda, bukan anak muda sabara. Dan dikenal, ya, Ibnu Abbas itu dapat ilmu bukan santai-santai. Ya, ngopi, cerita, ya, datang ustadz lari, ya, kursinya tidak diatur. Oh, tidak ada seperti itu. Paham ini? Santai-santai terus, santainya lebih banyak daripada belajar. Ya, apalagi ustadznya tidak masuk, ya sudah, nol. Oh, tidak begitu. Dia yang datangi gurunya. Dia yang datang ke gurunya, ya, diterpa debu, kepanasan, suruh capek, ya, jangan tanya. Tapi hasilnya luar biasa. Butuh perjuangan jamaah sekali, ya. La yusata'un ilm birahatil jasad. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimah. Paham ini? Tidak akan diperoleh ilmu itu dengan badan yang santai. Tidak ada. Mimpi antum, mimpi jadi ulama, syekh besar. Syekh fulan. Itu mimpi. Harus, ya, harus capek. Ya, harus bersungguh-sungguh. Paham ini? Barakallahu fikum. Kita baca tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Ai idza tamma laka ayyuhar rasulu sallallahu alaihi wasallam an-nasru ala kuffari Quraisy wa tamma laka fathu Makkah. Ya, ketika telah sempurna untukmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam pertolongan, ya, dari Allah atas orang-orang kafir Quraisy, dan telah sempurna bagimu fathu Makkah. Ya, jadi surah An-Nasr ini disebutkan Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini yang diingat adalah Fathu Makkah. Tapi di surah Al-Fath sendiri, inna fatahna laka fatham mubina. Fathah apa itu yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan fathah di surah Al-Fath? Inna fatahna laka fatham mubina. Itu apa? Sulh Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya, bedakan, ya. Di surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina, itu adalah sulh Al-Hudaybiyah. Di surah An-Nasr, fath adalah fathu Makkah. Itu ada jarak beberapa waktu, tidak lama. Sulh Hudaybiyah baru fathu Makkah. Padahal kalau kita lihat poin-poin perjanjiannya, ya, itu yang yang dirugikan sebenarnya orang-orang, ya, Islam, kaum muslimin. Ya. Kalau ada yang masuk Islam lari ke Madinah harus dikasih kembali. Tapi Allah perintah nabinya untuk iakan, setujui itu. Umar sudah marah sekali. Ya, paham ini? Tapi dia tunduk karena ini Allah yang inginkan, Allah yang suruh nabinya iakan. Terima dan terbukti. Itulah cikal makan Fathu Makkah. Kejadian, rentetan kejadian yang dengannya terjadi Fathu Makkah. Jadi dikatakan Sulh Hudaybiyah adalah fath. Inna fatahna laka fatham mubin. Baik.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan kamu telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwajan, berbondong-bondong. Ay wa ra'aital katsira minan nasi yadkhuluna fil islami jama'atin jama'atin. Dan kau telah melihat banyak dari manusia masuk ke dalam Islam jamaah-jamaah, maksudnya berbondong-bondong. Karena itu mereka ketika itu datang kabilah demi kabilah. Ya, kalau kita rombongan-rombongan, ya, paham ini? Nah, kabilah, ya, satu suku demi suku. Kalau kita kampung demi kampung masuk Islam, itu bukan satu orang. Ya, yang biasanya datang itu pemimpin kabilah baru anggota. Paham ini? Atau perwakilan. Itu banyak berbondong-bondong. Mereka pulang, nanti satu kampung ikut kabilah, ikut apa pemimpin kabilah. Ya, itu pengaruh sekali. Kalau kita bilang kepala desanya, ya, kepala sukunya, itu kapan kepala suku masuk Islam, insya Allah yang lain ikut. Karena mereka sudah sikoh, percaya betul sama kepala. Kalau ini baik, gaskan nih. Ya. Paham ini? Ya, kepala suku sudah masuk Islam, ya, berarti kita ikut. Itu luar biasa. Berbondong-bondong. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha menerima taubat. Itu terjemahannya, walaupun maknanya lebih luas, ya. Perhatikan tafsirnya, idza waqa'a dzalika. Ya, kalau itu sudah terjadi, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ini sudah terjadi, maka fatahayya li liqa'i rabbik. Ini tafsir Ibnu Abbas dan tafsir Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma atau anhum ajma'in. Paham ini? Maka bersiaplah, tahayya, bersiaplah untuk berjumpa dengan Rabbmu. Itu ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Ya, dan memang antum lihat sejarah Fathu Makkah di bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Dan Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah. 1 tahun lebih saja. Ke bulan Ramadan sudah bulan 9, ya. Paham ini? 3 bulan sudah masuk tahun ke-10, tahun ke-9, 10, dan sampai 2 tahun. Ya, sekitar 1 tahun 6 bulan. Ya, sekitar 1 tahun 6 bulan. Karena Nabi haji di Haji Wada itu di tahun ke-10 Hijriyah, di bulan Dzulhijjah. 3 bulan setelahnya itu beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, tahun ke-11 Hijriah. Ya, jadi hanya 1,5 tahun kurang lebih. Ya, jaraknya dari Fathu Makkah kemudian ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bersiaplah untuk berjumpa dengan Rabbmu. Dengan apa? Bil iktsari minat tasbihi bihamdi wal iktsari min istighfari. Dengan memperbanyak, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dan memperbanyak istighfar kepadanya. Innahu kana katsirat taubati 'alal musabbihin wal mustaghfirin. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha banyak memberi taubat kepada orang-orang yang bertasbih, beristighfar kepadanya. Yatubu alaihim, Allah terima taubatnya, wa yarhamuhum, Allah rahmati mereka, wa yatubu alaihim, Allah beri hidayah mereka untuk bertaubat, wa yarhamuhum, Allah rahmati mereka, dan wa yaqbalu taubatahum, dan Allah menerima taubat mereka. Karena at-tawwab itu maknanya 2. Yang pertama, yang Maha memberi hidayah kepada hamba-hambanya untuk bertobat. Ya, jadi taubat itu bukan otomatis, bukan kebetulan. Allah yang kasih hidayah, Allah yang gerakkan hatinya untuk bertobat. Yang kedua, setelah dia taubat, Allah yang terima lagi. Itulah at-tawwab, Tawwabur Rahim. Dia yang kasih hidayah kita untuk taubat, pas kita taubat, Allah yang terima. Dan Allah kasih dia hidayah untuk memenuhi syarat-syarat taubat tersebut. Ya, yang dengannya Allah terima, ya, taubat. Subhanallah. Baik, masail kita baca. Yang pertama, al-aqibatu lil muttaqin. Akhir yang terbaik itu milik orang-orang yang bertakwa. Ini ayat, ya. Nah, ini kalau antum pegang takwa, intinya pasti happy ending. Tak happy ending. Ya. Happy ending itu akhir ceritanya indah, bahagia. Paham ini? Kebaikan. Bisa paham ini? Biasanya orang pakai istilah untuk film, tapi ya, itu jauh sekali, kurang. Yang banyak-banyak orang yang gila film itu tidak happy ending. Karena filmnya juga tidak happy ending. Ya, tragis, ya. Ya, tragis.
Paham ini? Ujung-ujungnya. Termasuk pemeran filmnya juga. Ya, banyak bunuh diri, banyak apa semua. Alhamdulillah. Nah, kita ini bukan cerita film. Cerita hakikat kehidupan. Antum bertakwa kepada Allah, insya Allah surga. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba. Ya, mau dapat bidadari. Ya, mau masuk surga bertemu dengan bidadari yang kerjanya makan minum. Ya, paham ini? Menikmati. Ya, susilo. Dan lagi piket dan lagi apa? Baik. Kemudian yang kedua, nasrul hadad din. Ya, ditolongnya agama ini. Itu pasti. Ya, itu kepastian, pasti ditolong. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Ya, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, pasti Allah tolong. Pasti. Ya, kita memikir lihat apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Mana itu Yahudi semua? Mana Ya'juj, Ma'juj, mana Dajjal? Mati habis semua, binasa. Paham ini? Paham ini? Taib. Karena apa? Dajjal sendiri itu akan dibunuh. Siapa yang bunuh Dajjal? Nah, biar Dajjal saya tahu siapa yang bunuh Dajjal. Nabi Isa akan dibunuh sama Nabi Isa. Ya, dan yang ikuti Dajjal itu sekitar 70.000 orang Yahudi. Ya, paham ini? Itu anggotanya, pengikut Dajjal. La'natullah. Paham ini? Taib. Kemudian terakhir, ya setelah binasa Ya'juj Ma'juj akan diutus angin, ya yang akan mencabut semua roh orang-orang yang beriman yang dilewati, sehingga hari kiamat tegak hanya disaksikan oleh apa? Syirarul khalq, makhluk terjelek di atas muka bumi. Yang orang beriman, kalau dia beriman dan masih ada keimanannya, tidak akan mungkin dia saksikan tegaknya hari kiamat, karena akan ada angin mencabut nyawa semua. Satu dunia, satu bumi, tidak akan lepas. Mau sembunyi mana? Pasti mati. Cabut. Sehingga kiamat tegak di atas apa? Bagi syirar al-khalq. Bisa paham ini? Baik. Itu mushaf, ya, hafalan Al-Quran, ya, akan diangkat dari. Jadi kosong. Anggaplah ini kekal sampai akhir zaman ini akan kosong nanti. Ya, ya. Apa yang terhafal ketika itu dari ayat-ayat Allah Al-Quran itu akan hilang. Bisa pahamnya? Baik. Kemudian yang ketiga, intisyarul Islam, tersebarnya Islam. Ya, mau tidak mau, pasti itu. Semakin ditekan, semakin. Ya. Paham ini? Coba lihat, bayangkan itu. Tidak ada yang pernah mengira dari orang-orang kafir Quraisy Islam sampai tersebar sedemikian rupa. Ya, mereka bersombong apa semua. Ya, Nabi sampai hijrah. Paham ini? Kaum muslimin disakiti. Ya. Ternyata pas perang Badar sudah kelihatan. Mereka sudah ketar-ketir sini. Karena mereka kalah, bayangkan. 1:3 mereka yang kalah. Ya, mereka yang 3 kali lipat jumlahnya, lengkap persenjataannya dan seterusnya. Yang ahli perang, tolok-toloknya diutus ke sana, kalah ternyata. Ya, kalah oleh kaum muslimin. Kemudian yang keempat, at-tanbihu an qurbi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan akan dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dekat itu bukan berarti besok langsung mati, meninggal, tidak. Ya, ini ada jarak, ya. Karena kalau dilihat Fathu Makkahnya sendiri, paham ini? Itu di tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, al-hirsu ala husnil khatimah. Subhanallah. Hendaknya kita bersemangat, ya. Ini motivasi bagi kita untuk husnul khatimah. Dan husnul khatimah yang terindah ya adalah kita wafat di atas tauhid pada Allah. Saya ulangi, husnul khatimah yang hendaknya menjadi target kita semua adalah kita wafat di atas tauhid. Kita wafat dalam keadaan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Ya. Nah, itu husnul khatimah. Bagaimanapun cara kita meninggal. Coba lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meninggal karena apa? Ditobok. Ditikam. Utsman yang malaikat saja malu kepada beliau radhiyallahu anhu. Meninggal kenapa? Ditikam, ditobok. Ali radhiyallahu anhu. Yang kata Nabi, yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya cinta kepada dia dan dia cinta kepada Allah dan Rasul. Meninggal kenapa? Ditikam. Dan seterusnya.
Ya, jangan lihat bagaimana dia meninggal. Ya, modelnya dia meninggal suruh ditabrak, wah ya syaitan memang ini Wahabi. Nauzubillah. Orang sudah benci begitu banyak dihubung-hubungkan, cocok logi saja. Paham ini? Jadi, tidak peduli bagaimanapun kita meninggal. Ya, paham ini? Tapi kalau kita meninggal di atas tauhid, di atas sunnah, ya, meninggalkan kesyirikan dan bid'ah-bid'ah, mau ke bagaimana modelmu meninggal? Mau tak lempar, tak apa, tak ini, tak ada masalah insyaAllah. Yang masalah itu, kelihatannya kita meninggal lagi ceramah, lagi baca Quran, ya sujud, apa semua, tapi ternyata kita penuh dengan kesyirikan, bid'ah-bid'ah. Ya, orang memang memuji kita mungkin, karena, meninggalnya Masya Allah. Ya, tapi Allah yang maha tahu apa yang ada di hati kita dari, ya, paham ini? Nah, itu. Jadi target antum bukan husnul khotimah. Saya meninggal, ya bagus. Meninggal di atas ibadah bagus. Tapi apa ibadah yang terbesar? Perintah terbesar apa? Tauhid kan? Ya. Kalau saya mau meninggal dalam keadaan tidak melakukan zina, tidak minum khamar. Sekarang larangan terbesar apa? Larangan kesyirikan. Berarti target kita yang dua. Ini yang paling hebat ini, yaitu kita meninggal di atas tauhid dan dalam keadaan bersih dari kesyirikan dengan segala macam bentuk. Nah, itu baru hebat. Nah, itu mau dibawa Israel, mau dia, tidak ada masalah kalau itu. Paham ini? Dia penjahat, ya, paham ini? Ya. Oh, katanya syahid, mujahid. Mujahid dari mana? Mujahid dari Jombang, ya. Mana orang Jombang? Ya itu. Jangan ya. Kelihatannya di medan tempur apa? Kan saya sebutkan kan? 3 golongan manusia yang pertama kali dilempar ke dalam neraka. Ini meninggal dalam keadaan apa ini semua ini? Satunya ahli Quran, ahli ilmu, satunya orang dermawan, satunya mujahid fi sabilillah. Keren-keren semua kan? Tapi apa yang ada dalam hatinya? Antum tahu apa dalam hatinya? Allah bongkar nanti. Yauma tubala as-sarair. Ternyata riya. Mau dipuji. Coba lihat. Bagus itu, husnul khotimah. Husnul khotimah. Mau mati begitu, mau. Oh, meninggal, di JF meninggal lagi belajar dan seterusnya. Terkemudian ria, mau. Itu akan nampak nanti semua. Paham ya? Jadi ini husnul khotimah harus diluruskan cara pandang kita. Bukan hanya sekedar amalan-amalan zahir, tapi yang paling pokok adalah amalan batin, amalan hati. Kan sudah diingatkan kan kemarin faedah, hendaknya kita perhatikan betul ini. Ya, sampai ini akan disiksa juga. Siksaan akan menembus sampai sini. Sampai hati, karena hati juga bermaksiat. Ya, banyak dosa-dosa kaitannya dengan hati, riya, sum'ah dan seterusnya. Hubbudz zuhur, ujub, takabbur, itu hati semua. Dan akan disiksa juga, masuk itu siksaan ke dalam hati. Baik. Jadi antum kalau tahu apa bahas husnul khotimah, ya mau husnul khotimah itu tauhidkan Allah. Jaga itu tauhid, istiqomah dan tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Itu baru husnul khotimah yang paling mantap, paling luar biasa. Paham ini? Baik. Terus kemudian yang ke-6, masyru'iyatu khatmil a'mal bitasbih wal istighfar. Disyariatkannya menutup amalan-amalan dengan tasbih dan istighfar. Baik. Kemudian yang ke-7, ismullah at-tawwab. Jadi tawab itu maknanya yuwaffiqul khalqa lit-taubah. Allah yang maha memberi taufik kepada makhluk, kepada hamba untuk bertobat. 1. Wa yaqbaluha minhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat itu dari mereka. Ini at-tawwab. Jadi bukan hanya menerima taubat, tapi Allah yang kasih hidayah hamba untuk taubat. Ya, kemudian dia taubat dengan taubat nasuha, Allah terima lagi taubat. Setelah itu Allah masukkan ke dalam surga. Bisa paham ya? Baik. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, sekarang surah Al-Masad
Surat Tabbat Yada Abi Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat Yada Abi Lahab wa Tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Wa tabba, dan benar-benar dia binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidaklah bisa memberikan kecukupan, manfaat pada dirinya. Wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan, yaitu anaknya. Ya, itu anaknya. Waladuh. Sayasla naran dzatal lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak, menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya, ya, akan masuk ke dalam neraka. Hammalatal hatab, itu pembawa kayu, ya, pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali yang terbuat dari sabut yang dipintan. Saya sebutkan sini, tabbat yada Abi Lahabin khasirat yadahu. Itu merugi kedua tangannya. Itu binasa. Wa huwa min a'mamin Nabi SAW. Dan ini Abu Lahab ini diantara paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'mam berarti jamak dari am. Am itu saudara laki-lakinya bapak. Ya, ini omnya, pamannya. Ya, Abu Lahab ibn Abdul Muttalib. Saudaranya Abu Talib. Bersaudara semua dengan Abdullah, bapaknya Nabi. Paham ini? Bersaudara semua. Tapi bersama dengan itu Allah bilang apa? Tabbat yada Abi Lahab. Jadi antum nasab itu tidak menjamin jamaah sekalian. Ini omnya Nabi. Paham ini? Pamannya Nabi. Jadi jangan banggakan ini kita keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini. Kalau kita tidak bertakwa, tidak bertauhid, sama aja. Mau dia apa? Paham ini? Tidak manfaat. Heraklius, kafir, dan seterusnya. Paham ini? Orang-orang kafir punya kedudukan, pangkat, dia raja. Kalau kafir, mau dia apa? Ya, apa manfaat? Tidak ada. Ini pamannya Nabi SAW. Masuk neraka, kekal dalam neraka selama-lama. Ya? Paham ini? Wa maka sabai waladuhu, ya, anaknya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab hiya Ummu Jamil. Yang namanya Ummu Jamil, yang biasa menaruh, ya, batang-batang dahan-dahan pohon yang berduri, ya, kemudian dia lempar di jalannya Nabi SAW untuk mengganggu, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istrinya. Jadi istri ikut-ikutan. Ya, ikut suaminya. Paham ini? Fi jidha hablum min masad. Baik. Kita baca tafsir Yasar. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ay khasirat yada Abi Lahab wa syaqiya biidaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Baik. Biidaihi Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini maf'ulun bihi, ya. Idza itu masdar beramal. Wa qad tahaqqaqa khusranu Abi Lahab. Ya. Sungguh merugi, celaka, binasa kedua tangan Abu Lahab. Wa syaqiyah, dan dia syaqiyah. Paham apa artinya syaqiyah? Syaqiyun? Apa? Sengsara, binasa. Paham ini? Kenapa? Karena idzaihi, karena dia mengganggu, menyakiti Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dia sakiti, tidak ganggu. Padahal ponakannya sendiri. Ya, itulah agama. Antum mungkin di kampung nanti akan berhadapan dengan keluarga antum sendiri, bahkan orang tua sendiri. Itulah agama. Itulah agama. Karena kita diuji dengan orang-orang terdekat. Ini pamannya Nabi nih, bayangkan. Omnya sendiri. Ya, dikasih begitu ponakannya. Baik. Dan sungguh telah tahaqqaqa, telah pasti kerugian, ya, kesengsaraan Abu Lahab tersebut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maluhu, mal mudhaf, mufrad mudhaf, maknanya umum, semua hartanya. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Ya, ini ma aghna anhu, tidak bisa memberi manfaat, ya, tidak bisa berguna bagi dirinya sedikit pun juga. Ai ma aghna anhu maluhu wa waladuh. Ain. Wa ma kasaba artinya tafsirkan apa? Waladuh. Paham ini? Falan yarudda anhu syai'an min adzabillahi idza nazala bih. Ya, ma aghna anhu maluhu wa waladuh. Hartanya, anaknya tidak bisa memberi manfaat, ya, kepada Abu Lahab sedikit pun. Ya, falan yarudda anhu syai'an min adzabillahi idza nazala bih. Jadi keduanya, harta dan anaknya ini tidak bisa menolak dari Abu Lahab
sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa taala ketika itu sudah turun kepadanya. Paham ini? Tidak ada. Paham ini? Kita sudah sering baca ayatnya di hari kiamat, khususnya yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik. Yang ketiga, sayasla naran dzatal lahab. Dia akan yasla, masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Baik, ai sayadkhulu nar jahannam dzatal lahabi al-mushta'il. Ya, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam yang punya lahab, bergejolak api yang menyala. Huwa wa imra'atuhu, dia dan istri. Ya, dia dan istrinya. Paham ini? Karena istrinya juga mengganggu. Paham ini? Ya tidak selamanya suami istri sama-sama, tidak. Lihat itu Fir'aun. Fir'aun disiksa, diadab. Istrinya masuk apa? Masuk surga. Bisa paham ini? Wa imra'ata Fir'aun id qalat rabbi ibn li innaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini minal qaumidh dhalim. Ya. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Itu istri Fir'aun, Asia alaihi salam, itu masuk ke dalam surga. Nah, ini dia ikuti suaminya. Suaminya ganggu Nabi, ya dia juga ikut-ikutan. Ya sudah, rasa kau juga. Ya, masuk neraka. Dia dan istrinya. Wa mar'atu, jadi wa mar'atu itu ataf ke yasla naran fa'ilar yasla. Itu huwa kembali kepada Abu Lahab. Wa mar'atuhu, dan dia itu istrinya. Allati kanat tahmilu syauka, yang biasa. Kanat itu biasa. Kebiasaan dia memikul, membawa asyauk, duri. Fatatrahuhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia lempar di jalan yang biasa dilalui, dilewati oleh Nabi SAW. Untuk apa? Li'adiyatihi, untuk mengganggu, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kelima, ayat kelima, fi jidiha hablum min masad, ay fi unukiha hablun muhkamul fatli min lifin syadidin khashin turfa'u bihi fi nari jahannam thumma turma ila asfaliha. Baik, jadi di lehernya ada ikatan yang kuat, ya. Kuat apa tenunannya, kuat dari lifin syadid, dari sabutnya sangat kuat, kasar. Turfa'u bihi fi nar jahannam. Jadi angkat dengan tali tersebut, ya, dia di neraka jahanam, kemudian dilempar ila asfaliha, ke paling bawahnya. Apa itu? Itu siapa itu? Hah? Apa? Apa itu? Sudah, tafadhal. Jangan lama-lama. Kalau ada begitu langsung saja ke orangnya. Ya, langsung saja. Ya, tafadhal. Yang ada urusan silakan. Jangan kau berapa, langsung saja. Takut kah? Takut sama saya, tidak takut sama Allah. Ya. Sudah? Al-Masail. Pertama, at-tahdhiru min a'mali syarr. Peringatan keras dari amalan-amalan kejelekan. Ya, ini kelihatan sepele, mengganggu Nabi, ya, mengganggu orang soleh. Paham ini? Tapi istri ikut-ikutan juga, ya sudah. Adabnya apa? Neraka. Itu saya sebutkan tadi malam, yaitu al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang sejati adalah muslim yang orang yang lainnya, itu muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan gangguan itu kita bilang tadi, hati-hati. Ya, jangan sampai karena mengganggu orang kita masuk neraka. Ya. Paham ini? Jangankan orang, manusia itu mengganggu menyakiti hewan, seperti kucing saja itu bisa masuk neraka. Bukan berarti tidak dididik, ya, hewannya, paham ini? Kalau kucingnya nakal, ya dikasih juga. Ya, paham, dididik, bukan dibunuh, ya, paham ini? Dididik, ya. Atau karena kita harus jauhkan dia, ya, dengan bahasa lain dibuang, maksudnya dikasih jauh dari rumah. Ya, sering masuk, ya, curi ikan misalnya, ambil ikan, ya sudah. Dikasih ekop, ya, dihukum, jadi diasingkan, ya. Ya, diasingkan di tempat yang lebih banyak makanannya. Ya, biasanya tempat sampah. Wah, itu kiri kanan, ya, mau pilih, mau tulang ikan atau tulang ayam ada, ya. Yang penting jangan tulangan, ya. Sudah? Yang ketiga, ja'al jaza
Yang kedua, jawazu dzikril asami fi tahdhiri min asy-syar'i indal hajah. Bolehnya menyebut nama. Ya, ketika memberi tahdzir, peringatan dari kejelekan. Ya, ketika dibutuhkan. Ya, kita sebut fulan. Ya, paham ini? Supaya orang hati-hati. Ya, paham ini? Itu para ulama biasa ya. Tahdzir misalnya Hasan al-Banna dan seterusnya. Itu biasa disebut nama. Ya, dari Ikhwanul Muslimin, tokoh-tokohnya biasa. Ya, cuma kita kadang terlalu baper, ya. Karena bahayanya ya, disebut merek, sebut nama. Ya, paham? Coba lihat Abul Hasan al-Asy'ari kan disebut terus namanya. Ya, walaupun beliau tobat di akhir hayatnya, rahimahullah. Paham? Disebut tuh. Sebut namanya enggak? Ya, sebut. Pandai kalau dibutuhkan, ya. Yang ketiga, al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Yang keempat, al-hadaru min su'il khatimah. Berhati-hati dari su'ul khatimah. Ya, meninggal di atas kesyirikan, kekafiran, ya, meninggal di atas perbuatan mengganggu Nabi SAW. Luar biasa. Ya, su'ul khatimah. Walaupun mungkin dia meninggal baik-baik, ya, dikafani baik-baik. Ini? Dikubur baik-baik. Itu bukan jaminan. Seperti orang-orang kafir. Meninggal. Dikasih. Ya, paham ini? Luar biasa. Kayak orang mau pesta. Ya. Tapi itu menjamin dia bahagia? Tidak. Tersenyum, Ustaz. Tersenyum. Ya, tersenyum. Tunggu. Ya. Tanya ke Munkar dan Nakir. Man rabbuk? Tidak bisa jawab. Dipentung kepalanya. Paham ini? Allahul musta'an. Baik, lanjut. Nyala dulu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Kemudian surah selanjutnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Satu. Allahus Samad. Allah yang sempurna dan dituju dalam segala keperluan, hajat. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak diperanakkan, tidak punya anak dan tidak punya ayah dan ibu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang serupa, ya, mumathilan, musyabihan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ahadun nakira dalam susunan penafian. Kufuwan juga nakira dalam susunan penafian. Jadi siapapun juga, tidak ada dalam bentuk apapun. So, nama sifat Allah, ya, perbuatan Allah, apalagi uluhiyah Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca tafsirnya. Qul ayyuhar rasul huwallahu al-mutafarridu bil uluhiyah war rububiyyah wal asma'i was sifat la yusyarikuhu ahadun fiha. Katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah Subhanahu wa taala yang esa dalam uluhiyah, dalam rububiyah, dalam asma was sifat. La yusyarikuhu ahadun fiha. Tidak ada seorang pun yang bersyarikat dengan Allah pada perkara-perkara tersebut. Itu tauhid, itu dibagi menjadi tiga. Pertama tauhid rububiyah. Yaitu kita mentauhidkan Allah dalam seluruh perbuatannya, mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan. Paham ini? Mengatur segala urusan seterusnya, ini Allah esa di satu. Yang kedua tauhid uluhiyah, itu mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba, itu dalam ibadah. Paham ini? Hanya Allah yang kita sembah, ibadahi dalam bentuk ibadah apapun, hanya Allah. Ya, kepada Allah dan karena Allah. Yang ketiga tauhid al-asma sifat, kita tetapkan seluruh nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tetapkan dalam Al-Qur'an atau ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana mestinya kita tetapkan amin lafaz dan maknanya tanpa tahrif, ta'til, takyif, tamtsil. Ini tahrif, palingkan maknanya atau palingkan lafaznya. Kemudian yang kedua ta'til, ini lebih umum. Tahrif masuk dalam ta'til, menolak. Ya, seperti orang-orang Jahmiyah menolak semua nama dan semua sifat kecuali sifatul wujud. Orang Mu'tazilah menetapkan nama, menolak semua sifat. Jadi nama saya tetapkan. Ya, kemudian ya pengikut mereka. Kemudian yang ketiga tanpa takyif.
Takif ada dua. Bertanya bagaimananya kaifa. Ya. Bagaimana tangan Allah, bagaimana itu tidak boleh. Haram. Yang kedua takif itu membagaimanakan di alam pikiran. Bagaimana. Tidak ada. Kewajiban kita beriman. Yang keempat, tanpa tamthil atau tashbih. Tanpa menyerupakan Allah dengan siapapun juga dari makhluk. Siapa ini? Kemudian Allahus Samad, ay Allahul ladzi kamula fi sifati syarafi wal majdi wal azamah. Allah As-Samad. Apa artinya As-Samad? Allah yang maha sempurna dalam sifat-sifat kemuliaan, kebesaran, keagungan. Alladzi yaqsuduhul khalaiqu fi qada'il hawaiji war raghaib. Yang seluruh makhluk memaksudkan dia. Ya, tertuju kepada dirinya. Paham ini? Dalam menunaikan hajat-hajat mereka dan keinginan-keinginan mereka. Paham ini? Tadi disebutkan Allah yang sempurna dan dituju. Ya, dimaksudkan dalam semua hajat dan keperluan, keinginan-keinginan. Semua ya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang mampu mewujudkan hajat dan keinginan tersebut. Taib. Lam yalid wa lam yulad, laisa lahu waladun wala walidun wala sahibah. Allah tidak punya walad, tidak punya anak, tidak punya walid, tidak punya bapak dan ibu, orang tua, wala sahibah, dan tidak punya istri. Ya. Bisa paham ini? Itu dinafikan dari Allah. Ada semua dalam Al-Qur'an ya, termasuk walam takun lahu sahibah. Walam takun lahu sahibah. Sahibatun nakira dalam susunan penafi. Tidak sahibah sama sekali. Wala juga seperti itu. Paham ini? Dan ada 3 kelompok besar dari manusia yang menisbatkan anak kepada Allah. Ya, yang pertama Yahudi. Mereka mengatakan apa? Uzair adalah ibnullah. Yang kedua Nasara mengatakan Al-Masih adalah ibnullah. Yang ketiga orang-orang musyrikin mengatakan apa? Al-malaikah banatullah. Para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Itu Allah bantah mereka. Ya. Allah jelaskan kejahatan mereka. Mereka tidak suka anak perempuan, tapi mereka nisbatkan anak perempuan untuk Allah. Ya. Tak kurang ajar itu. Orang-orang musyrikin tidak suka anak perempuan. Bersama dengan itu mereka nisbatkan ya al-banat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ini para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ya, as-safal banati 'alal banin. Ya, apakah Allah memilih al-banat 'alal banin? Ya, ma'alakum kaifa tahkum. Baik. Ini 3. Ini bantahan, satu ayat selesai. Ya, bantahan untuk mereka semua. Kemudian yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu mumathilan wala musyabihan ahadun min khalqih. Itu, dan tidak ada seorang pun dari makhluknya yang serupa, semisal ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada 3 perkara yang disebutkan tadi di ayat yang pertama, la fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi tabaraka wa ta'ala wa taqaddas. Tidak pada namanya, tidak pada sifatnya, tidak pada perbuatan-perbuatan. Paham ini? Tabaraka wa ta'ala wa taqaddas. Bisa paham ini? Allah maha berkah, maha tinggi, maha suci. Baik. Al-masail. Pertama, sebut al-ahadiyah wal kamal lillah. Ya. Penetapan akan keesaan dan kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nafsu syuraka wal andat lillahi Subhanahu wa ta'ala. Dinafikannya serikat dan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-jam'u bainan nafi wal isbat. Ya, penggabungan antara menafikan dan penafian dan penetapan. Nafyu kulli naqsin, ya. Walam yakul lahu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini nafi. Ya toh? Lam toh? Lam. Ini kan nafi. Harfu nafyin wa jazmin. Taib wa qalbin. Taib ini nafi. Kemudian wa isbat kulli kamal, dan penetapan seluruh kesempurnaan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini isbat. Ya, jadi ada an-nafi wal isbat. Yang keempat, kaunuha ta'dilu thulutsal Qur'an. Itu keberadaan surah Al-Ikhlas ini setara ya, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, itu dalam hadis. Surah Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Wa huwa dalilun ala syarafi ilmi tauhid, dan ini dalil akan kemuliaan ilmu tauhid. Ini semua tauhid toh? Satu surah semua tauhid. Bahkan tergabung 3 jenis tauhid di sini. Ya. Rububiyah, uluhiyah, al-asma' was sifat tergabung di sini.
Ya, dan dikatakan ini sepertiga Al-Quran. Bahkan kata Ibnu Qayyim, Al-Quranu kulluhu tauhid. Al-Quran semuanya tauhid. Al-Quran semuanya adalah tauhid. Kemudian yang kelima, ar-raddu 'ala al-yahudi wan nasara wal musyrikin fi qaulihim wala ar-rahman. Bantahan pada orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang musyrikin dalam ucapan mereka, klaim mereka bahwasanya Allah punya anak. Kemudian yang keenam, al-ijmalu fi nafi wa tafsilu fil isbat. Ya, global dalam menafikan dan merinci dalam penetapan. Itu metode Ahlus Sunnah. Ya, dalam penafian itu global. Penetapan rinci. Ya, paham ini? Kemudian yang ketujuh, tadammanat hadhihi suratu anwa' tauhid salasata. Ya, surah ini terkandung dalamnya 3 jenis tauhid. Yang ke-8, dalilun ala al-Qur'an, ala anna al-Qur'ana kalamullah. Dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa anna kalimatillah laysat makhluqah. Dan kalam Allah itu bukanlah makhluk. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabbul Falak, Rabb yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan ma khalaq, makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan ghasiq, itu malam apabila telah waqab, ya telah gelap, ya telah gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan an-nafatsat, perempuan-perempuan penyihir, tukang sihir, ya, yang meniup pada buhul-buhul, uqad, simpul-simpul. Ya, paham ini? Ada simpul, ada buhulnya. Ya, biasa diikat-ikat. Gabung ini, gabung ikat, bertiup. Ya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang yang hasad idza hasad, ketika dia hasad. Baik. Jadi a'udzu, saya berlindung, al-falaq waktu subuh, ghasiq malam, idza waqaba apabila kegelapannya sudah dominan, an-nafatsat fil 'uqad itu tiupan-tiupan tukang sihir. Ini asalnya ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Ya, laki-laki maupun perempuan. Tapi kita baca tafsirnya. Qul a'udzu birabbil falaq, ay qul ya ayyuhar rasul a'udzu wa a'tasimu birabbil falaq wa huwas subh. Aku berlindung, aku berpegang, ya, bersandar kepada Rabbul Falak, yaitu waktu subuh. Apa ini? Min syarri ma khalaq, ay min syarri jami'il makhluqat wa adhaha, dari kejelekan seluruh makhluk, wa adhaha, dan gangguannya. Baik. Di situ antum bisa maknakan ma, situ ma apa, ma mausulah atau ma masdarnya juga bisa. Ya, pahamin, dan maknanya semuanya umum, ya. Kalau antum ma mausulah ya jelas. Ma mausulah ma maknanya umum. Kemudian ma masdarnya juga sama. Ya, min syarri khalqihi. Ya, khalqi mufrad mudhaf, berarti semua makhluk. Ya, arahnya sama, ya. Jadi semua makhluk. Ya, semua makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ai wa min syarri lailin, ya, ghasiq lail. Wa min syarri lailin syadididz zulmah idza dakhala wa taghalghal wa ma fihi min asy-syurur wal mu'dhiyat. Dan aku berlindung dari kejelekan malam yang sangat gelap ketika sudah masuk, ya, waktu malam, wa taghalghal. Dan aku berlindung dari apa yang ada padanya dari kejelekan dan perkara-perkara yang bisa menyakiti. Ya, waktu malam itu berbeda waktu siangnya. Ada hewan-hewan yang memang dia keluar waktu malam, aktif di malam hari. Ya, hewan-hewan berbisa dan seterusnya, berbahaya. Paham ini? Baik. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, ay wa min syarri as-sahirat.
dari kejelekan tukang-tukang sihir perempuan. Ini mencakup semuanya ya, perempuan dan laki-laki. Wa min syarri sahirat allati yanfakhna fima ya'kidna min uqadin biqasdi sihr. Dari kejelekan tukang sihir perempuan yang mereka meniup pada apa yang mereka sudah ikat dari buhul-buhul, simpul-simpul biqasdi sihr, dengan maksud sihirnya, bukan tiup, bukan ada debunya, ada apa, bukan. Dia tiup ini memang maksud sihir. Ya, meniup pada simpul yang mereka bikin. Paham ini? Karena maksud sihir. Kemudian terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ay wa min syarri hasidin mubghidin lin-nasi idza hasadahum ala ma wahabahumullah min ni'am yuridu zawalaha anhum wa iqa'al adza bihim. Ini orang hasad seperti ini ya. Dan dari kejelekan orang yang hasad, yang membenci ya apa untuk manusia, ketika dia hasad kepada orang atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka berupa nikmat. Itu hasad itu yang paling minimnya adalah adanya karaahiyah. Ya, membenci, tidak suka nikmat yang ada pada orang lain. Allah kasih nikmat, dia tidak suka. Ini sudah hasad. Ya, ini sudah hasad. Ini kalau tidak diobati bisa meningkat ya, melahirkan ucapan dan perbuatan agar nikmat itu hilang dan lepas dari orang. Ya, jengkel, benci, dia tidak obati. Obatnya kan banyak. Ya, di antara obatnya ya beriman kepada takdir. Allah tidak akan mungkin zalim, ya, tidak mungkin salah taruh nikmat ya. Kalau Allah sudah kasih berarti dia pantas untuk nikmat tersebut dan seterusnya. Paham ini? Itu masalah takdir. Kemudian juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini juga obat semua, obat hasad. Ya, paham ini? Tapi dia tidak obati bisa tinggi, meningkat. Dia berusaha untuk menghilangkan nikmat. Inilah disebutkan dalam tafsir. Yuridu zawalaha. Yuridu zawalaha. Dia ingin hilangnya, sirnanya nikmat tersebut anhum, dari orang yang dikasih. Ya, wa iqa'al adza bihim, dan dia ingin memberikan adza, gangguan, ingin dia sakiti ya orang-orang yang dapat nikmat tersebut. Itu yang banyak, pembunuhan, sihir, ya, pemukulan dan seterusnya, kezaliman ini karena hasad. Coba lihat pembunuhan yang pertama terjadi di atas muka bumi ini. Apa? Pembunuhan apa itu? Pembunuhan yang terjadi yang pertama kali terjadi di atas muka bumi ini apa itu? Antara anak Adam. Kenapa dibunuh saudaranya? Pada saudara-saudara kandung? Hasad. Bisa ini? Kenapa Yahudi tidak mau beriman? Hasad. Kenapa iblis tidak mau sujud? Hasad. Ini hasad mengerikan. Ya. Kenapa Nabi Yusuf sampai dibuang? Hasad. Penyakit itu. Dan ini hati-hati, banyak menimpa orang-orang soleh, bahkan para penuntut ilmu, bahkan para ulama. Paham ini? Hati-hati. Ya, ini banyak menimpa ya penyakit. Naudzubillah. Terakhir surah An-Nas, atau sebelumnya saya baca masail dulu. Al-masail tadammanati suratu al-musta'id wal musta'ad bihi wal musta'ad minhu. Ya, surah ini terkandung padanya al-musta'id, yang minta perlindungan, al-musta'adz bih, yang dimintai apa yang kita berlindung padanya, kemudian al-musta'adz minhu, yang kita berlindung darinya. Jadi bihi dengan minhu. Bihi kita berlindung kepadanya, minhu darinya. Siapa musta'id di sini? Isim fa'il siapa musta'id? Kita hamba. Ya, Nabi SAW. Musta'ad bih Allah Rabbul Falak. Musta'ad minhu itu min syarri sampai akhir. Ya, ini tiga sama dengan sumpah kan? Ada muksim, ada muksam bi, ada muksam alaih. Kemudian yang kedua, maqamat al-ubudiyah fil isti'adah. Jenjang-jenjang penghambaan dalam isti'adah. Dan isti'adah itu ibadah, ibadah. Ya. Ya, apalagi kita minta perlindungan dalam perkara yang tidak ada mampu melindungi kita kecuali hanya Allah, maka itu wajib ya, hanya kepada Allah. Beda misalnya minta perlindungan dari begal apa ya, masuk dalam rumahnya orang, tolong lindungi saya. Boleh-boleh saja. Ya, zahir kan ada orangnya, ada rumahnya, ada pintunya, itu sudah masuk, enggak apa-apa. Saya mau dibunuh saya. Tolong lindungi saya. Itu boleh. Tapi tahu istiadah dalam perkara-perkara jin apa semua, siapa bisa lindungi kau kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wajib.
hanya kepada Allah. Yang ketiga, al-isti'adzatu bi rabbil falak, ya minta perlindungan kepada Rabbul Falak. Al-isti'adzatu min syarril 'am. Ya, kita minta perlindungan dari kejelekan secara umum, ya. Secara umum. Taib. Min syarri ma khalaq. Ini kan semua makhluk Allah. Paham ini? Paham ini? Min syarri ma khalaq. Al-isti'adzatu min syarril lail. Minta perlindungan dari kejelekan malam. Al-isti'adzatu min sihri was sahara. Minta perlindungan dari sihir dan tukang sihir. Dalilu ala wujudi sihir. Ini juga. Dalil akan adanya sihir. Karena orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya ini menolak sihir. Tak ada itu jin, tidak ada sihir. Paham ini? Baik. Wa ta'thirihi wa amali sahara. Penetapan akan adanya pengaruh sihir dan amalan-amalan tukang sihir. Yang kedelapan, isti'adzatu minal hasad wal hasadah wa min dzalika syarrul a'in. Minta perlindungan dari hasad dan orang-orang yang hasad. Ya, al hasad itu sama kafarah, fajarah. Ya, fa'alah jamak kasrah, dan diantaranya adalah syarrul ain, kejelekan orang yang ain, banyak ain, dia lihat bisa rusak, ya, bisa sakit dan seterusnya, ya. Ain, tahu ain, ya, penyakit ain, kejelekan penyakit ain. Al ainu haqqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ain itu hak, ya, ada itu, ya, seperti apa lele seperti. Baik. 10, amalul ibadi makhluqah, amalan-amalan hamba itu makhluk. Al isti'adzatu. Apa dalilnya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ma umum. Semua amalan kita adalah makhluk. Al-isti'adzatu min syarril masaib wa huwa syarrun min kharij. Minta perlindungan dari syarril masaib, kejelekan dari musibah, dan ini kejelekan yang bersumber dari luar. Terakhir surah An-Nas, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terakhir surah An-Nas. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, a'udzu birabbin nas. Baik. Aku berlindung kepada Rabbun Nas. Perhatikan. A'udzu alja'u wa atasimu bi rabbin nas ay bi sayyidihim al-malik al-muslihi lahum. Taib. Ilahin nas, malikin nas, ilahin nas. Taib. Raja manusia, ilahin nas, Rabb, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan al-waswas al-khannas. Itu syaitan yang sifatnya al-waswas al-khannas. Ya, al-waswas ini perhatikan, ya ta'akhkharu wa yandafi'u idza dzakara al-'abdu rabbah. Jadi dia akan menghindar, menjauh ketika hamba berzikir. Itu kalau orang azan itu mana dia? Lari sambil kentut-kentut. Lahu durat. Azan. Habis azan muncul lagi. Begitu seterusnya. Kita juga kalau kita zikir jauh dia. Ya, jauh, menjauh. Ya, yang kita lalai ya datang lagi, ya, datang. Tapi ini al-waswas al-khannas. Paham ini? Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, al-waswas tadi yang memberikan waswas, bisikan-bisikan, al-khannas tadi datang dan pergi. Ya. Dia pergi kalau kita zikir, mengingat Allah, kemudian dia datang kalau kita lalai. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Baik. Bisa dipahami ini? Apa bentuk waswas syaitan dalam dada-dada manusia? Yuhassinu lahumu syarra. Yuhassinu lahumu syarra, dia memperindah kejelekan untuk manusia. Baik itu, baik begini, baik itu, riba baik, pacaran baik, seterusnya. Maksiat dia jadikan indah. Wa yaqawi iradatahum lah, dia kuatkan keinginan manusia untuk melakukan maksiat, ya, kejelekan tersebut. Wa yaqabbihu lahumul khaira,
dan dia jadikan, ya, dia bisikkan, jadikan jelek kebaikan bagi mereka. Wa yuthabbituhum anhu, dan memperlambat, menghalang-halangi manusia dalam melakukan kejelekan kebaikan tersebut. Ini terjadi dalam dalam banyak ya perkara, khususnya tentang tauhid dan kesyirikan. Antum bisa baca di Al-Aslul Awal di kitab Al-Usulus Sittah, apa yang syaitan perbuat. Paham ini? Kepada manusia. Dia jadikan orang itu menganggap kesyirikan adalah hak yang harus kita tunaikan kepada orang-orang soleh. Kamu harus berdoa, harus muliakan mereka. Itu kesyirikan. Dia poles. Ini merupakan bentuk pemuliaan kepada orang-orang soleh. Tauhid apa? Lawannya. Iya. Berarti kau sudah hinakan. Ketika kita tidak berdoa kepada orang soleh, para nabi, kamu sudah hinakan. Ini. Jadi kebaikan dia nampakkan jelek, kejelekan dia nampakkan indah. Ini kerjaan syaitan dari jin dan manusia. Ya, kalangan jin dan manusia. Syaitan jin, syaitan manusia. Ya enggak? Hei, terima ji. Ada syaitan manusia. Itu Al-Quran itu. Ayat Al-Quran. Bisa paham ya? Dari Al-Quran itu ada dalil itu. Termasuk ini. Minal jinnati wan nas. Jadi hati-hati dari syaitan manusia. Jadi kalau ada orang, ya, dia perindah kesyirikan, bid'ah, maksiat, kejelekan dia perindah, ini sifat. Ya. Ada kebaikan dia jadikan jelek. Ya. Paham ini? Paham ya? Tauhid, sunnah, ketaatan, dia jadikan, dia poles, ya. Dia halang-halangi manusia. Bisa paham ini? Dia jadikan jelek, ya, tidak indah, tidak enak dipandang. Itu hati-hati. Itu syaitan tapi dari manusia. Baik. Kita baca tafsirnya. Qul ayyuhar rasul a'udzu wa atasimu birabbin nas al-qadir wahdah ala raddi syarril waswas. Katakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dan berpegang teguh kepada Rabbnya manusia. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu semata, dialah semata yang maha mampu untuk menolak kejelekan al-waswas, itu syaitan yang gemar memberi waswas kepada manusia. Malikin nas al-mutasarrifi fi kulli syu'unihim al-ghani anhum. Ya, raja manusia yang mengatur seluruh urusan mereka, yang dia maha tidak butuh kepada manusia tersebut. Ilahin nas alladzi la ma'budu bihaqqin siwa. Ilah, sembahan manusia yang tidak ada satupun yang berhak disembah, ya, kecuali selainnya. Itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Keempat, min syarril waswasil khannas, min adha syaitani alladzi yuwaswisu 'inda al-ghaflah wa yakhtafi 'inda dzikrillah. Itu dari gangguan syaitan, al-waswas, yang beri waswas. Kapan? Indal ghaflah, ketika kita lalai. Jadi ketika kita lalai dari zikir, maka dia datang. Wa yakhtafi, dan dia bersembunyi ketika kita berzikir kepada Allah. Dia lari bersembunyi ketika kita zikir kepada Allah. Bahkan ketika adzan apa tadi? Lari sambil kentut, ya. Paham ini? Kemudian yang kelima, alladzi yuwassisu fi sudurin nas, ay alladzi yabuthu syarra wasyukuka fi sudurin nas. Yang meniupkan, ya, kejelekan dan keraguan dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, ay min syayatinil jinni wal ins, dari syaitan jin dan manusia. Ya, jadi hati-hati jangan sampai kita jadikan teman, ya, ini syaitan, bahkan, ya, syaitan manusia. Ini inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan adalah musuh untuk kalian dan jadikanlah dia musuh. Jangan jadikan ya, bestie. Ya, jangan jadikan teman, ya. Itu gampang sekali sebenarnya, ya. Ini penjahat, ya, paham ini? Pelaku kesyirikan, pelaku maksiat dan seterusnya, pelaku bid'ah, maka sudah bisa dipahami. Baik. Dia mengajak, ya, menjelek-jelekkan tauhid, menjelek-jelekkan sunnah, menjelek-jelekkan ketaatan. Dia ajak kita untuk itu hati-hati. Ya, hati-hati. Baik. Kemudian masail sini kita baca. Tadammanati suratu al-musta'idha wal musta'adha bih wal musta'adha min. Al-musta'id siapa al-musta'id?
Itu Nabi SAW, itu kita semua. Al-musta'adha bih Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, musta'adha min syarril waswasil khannas. Al-isti'adzatu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang ketiga, isyamalat ala anwa'i tauhid as-salasah wa jami'i ma'ani al-asma'il husna. Surah ini terkandung padanya jenis tauhid yang tiga. Qul a'udzu birabbin nas, ini tauhid rububiyah, malikin nas, ini al-asma' wa sifat, ilahin nas, tauhid uluhiyah. Ya, dan Rabb sendiri nama Allah Subhanahu wa taala, Rabb. Ya. Rabb, Al-Malik, Al-Ilah, Allah. Paham ini? Tauhid yang tiga. Yang keempat, al-isti'adzatu min syarril aun alladhi sababa apa ini? Al-aun, dorongan. Alladhi sababa dhulmal 'abdi nafsahu wa huwa syarrun min dakhil. Itu minta perlindungan dari kejelekan al-aun, itu dorongan yang menjadikan seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Itu ini kejelekan dari dalam. Kalau tadi itu di surah Al-Falaq itu kejelekan dari luar semua. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin dari kharij. Ini kejelekan dari luar. Adapun yang qul a'udzu birabbin nas dari dalam dan luar biasa, ya. Ini perlindungan sempurna, total, dari dalam dan dari luar. Paham ini? Baik. Kemudian kelima, khuturah al-waswas. Ya, bahaya waswas. Yang keenam, al-isti'adzatu minasyaitan al-khannas. Ya, minta perlindungan dari syaitan yang al-khannas. Tadi datang dan pergi. Ya, datang kalau kita lalai, dia pergi kalau kita zikir kepada Allah. Baik. Yang ketujuh, asbabul wiqayah minasyaitan. Sebab seorang terjaga dari syaitan. Yang kedelapan, ilajul waswasah. Penyakit, obat untuk waswas. Itu waswas saja mas kalian, itu luar biasa ya. Ini penyakit yang sangat mengerikan. Nggak sampai kadang ragu terhadap agamanya, ragu. Kan mungkin syubhat terlalu banyak nonton YouTube, ya terlalu banyak nonton video nggak jelas, ya lewat di beranda lewat apa, ya dia dengar itu dijaga. Masuk syubhat bahaya. Jadi kita ragu, ya dengan tauhid kita, dengan agama kita, dengan ya paham ini pencapaian kita dari ilmu itu bisa rusak. Karena waswas. Ini minta kita perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.